Presbiter Jemaat Petra Bogor pada hari ini mengucapkan selamat mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 9 akan disampaikan oleh Pendeta Elizabeth Marta Manuhutu. 40 hari setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada para murid-Nya. Yesus hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Yesus hadir saat mereka putus asa dalam menempuh perjalanan hidup. Yesus hadir saat mereka bekerja tanpa hasil. Dan Yesus hadir dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Yesus yang sudah bangkit itu, Ia hadir untuk mengubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid-Nya dan kita semua bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menolong, menyertai, dan memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari yang ke-40 sesudah Paskah, kita selaku umat-Nya datang untuk bersujud, menyembah, mengingat rayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Ia naik ke sorga untuk menerima kembali tahta kemuliaan-Nya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja, Dia atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Allah yang akan dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayan-Nya. Isi dunia
Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kenaikan ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dan melimpahimu juga. Silahkan duduk. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jebakan dosa. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah kami dari kesesakan hidup ini. Amin. Ibu bapa dan saudaraku, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 pada ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 28 pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, silakan duduk kembali. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough.
every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I'm in love when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me, oh, I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I'm in love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me, oh, I believe. Taking all I have, and now I'm laying at your feet. You have every valor, God, you have every victory. Oh, you say I'm in love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me, oh, I believe, and I believe, yes, I believe what you say of me, oh, I Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memasuki pemberitaan Sabda Allah. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup.
di hari Kamis 21 Mei 2020. Kami kembali diperkenankan Tuhan untuk mengingat rayakan kenaikan Kristus kembali ke sorga. Kami mau melandasi itu dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami masing-masing, bahkan di rumah kami, agar ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami mampu memahaminya untuk terus dan setia menjadi anak-anak Allah yang baik dan benar seturut dengan sabda Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, yang membebutkan Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan Alkitab di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, yaitu Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Diangkat tema berpisah untuk berjumpa kembali. Sekali lagi, berpisah untuk berjumpa kembali. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, biasanya sebuah perpisahan antar sahabat, antar keluarga, antar orang-orang yang kita kasihi, itu selalu diwarnai dengan suasana yang sedih, bahkan ada yang menangis. Akan tetapi kenangan antar orang-orang yang berpisah itu pasti selalu tersimpan di dalam hati
atau di dalam sanubari mereka. Jadi kesedihan karena perpisahan itu terjadi, tapi kenangan itu tetap akan tinggal dalam hati. Begitulah yang terjadi perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Perpisahan dalam persekutuan antara Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu selalu diperingati. Namun perpisahan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan para murid berbeda dengan apa yang saya katakan awal tadi. Tidak diwarnai dengan kesedihan atau menangis air mata, tapi dikatakan pada ayat yang ke-52, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa perpisahan itu tidak abadi. Akan ada pertemuan kembali seperti tema pada hari ini, berpisah untuk berjumpa kembali. Mereka ingat kata Yesus kepada mereka, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada." Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, orang-orang yang memusuhi Yesus, mereka mengira bahwa dengan cara menangkap, dengan cara menyiksa, dengan cara membunuh Yesus dan menggantungkan dia di kayu salib, maka mereka sudah dapat menamatkan riwayat Yesus. Mereka mengira Yesus akan segera dilupakan dan tidak ada lagi cerita tentang Yesus. Mereka mengira Yesus akan segera dilupakan dan tidak akan ada lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Akan tetapi ternyata rencana orang jahat bukan rencana Allah. Yesus Sang Mesias sedang melaksanakan karya penyelamatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, musuh-musuhnya yang semula mengira rencana mereka telah berhasil, sekarang kenyataannya terbalik. Oleh tindakan Allah yang ajaib, karena kasih dan anugerahnya yang begitu besar bagi umat manusia yang berdosa, yang mereka anggap berhasil, justru menjadi suatu kegagalan yang besar. Sedangkan apa yang dianggap mereka kekalahan dan kegagalan Kristus berubah menjadi suatu kemenangan dan pesta iman bagi para murid Yesus. Yesus telah dibangkitkan pada hari ketiga dan berulang-ulang kali juga menampakkan diri kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya sungguh-sungguh percaya dan yakin. Yesus yang bangkit tidak bisa lagi mereka tangkap, tidak bisa lagi mereka mempermalukan, ataupun tidak bisa lagi mereka aniaya. Dalam tubuhnya yang telah dimuliakan, ia akan segera kembali pergi ke dalam kemuliaannya di sorga. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak dapat dilihat lagi oleh setiap manusia, kecuali mereka yang diperkenan melihatnya, khususnya mereka yang telah dipilih dan mendapat kasih karunia-Nya untuk menjadi saksi-saksinya,
seperti para murid-muridnya waktu itu. Kitab-kitab Injil menyaksikan bahwa pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan Yesus, dia terangkat kembali ke kedudukan semula di dalam kerajaan sorga. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau berita kelahiran Yesus telah membawa berkat sukacita bagi kita, maka hidup dan karya pengajarannya pun menjadi berkat bimbingan bagi kita. Kematiannya di kayu salib yang menyedihkan sebagai korban tebusan malahan telah juga menjadi suatu berkat keselamatan bagi kita. Lalu kebangkitannya dari antara orang mati telah membawa pengharapan bagi umat manusia bahwa maut bukan lagi kata akhir bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia telah menaklukkan kuasa dosa dan maut, serta disediakan kehidupan yang sejati di balik kematian yang menakutkan di dalam kerajaan sorga. Inilah suatu berkat pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga? Injil Lukas bacaan hari ini menggambarkan bahwa peristiwa ini bukanlah kisah perpisahan yang menyedihkan hati, akan tetapi kisah atau peristiwa yang membawa sukacita besar di kalangan para murid-murid dan orang-orang percaya yang menyaksikannya. Kita lihat ayat 51 dan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika merayakan peristiwa kenaikan itu sekarang, marilah kita juga menghayati akan sukacita besar yang telah dicurahkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Karena kehidupan kita sekarang di dunia ini ada hubungannya dengan kehidupan kekal kita di sorga nanti. Karena apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan, baik atau tidak baik, akan kita pertanggungjawabkan nanti, sebab semuanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga, Dia juga Tuhan yang memerintah sepenuhnya atas dunia ini. Hal ini akan tetap berlaku, entah manusia mengakuinya atau tidak, karena inilah keputusan Allah sendiri dalam dunia sekarang. Allah yang pada akhirnya akan menaklukkan musuh-musuhnya di bawah telapak kakinya. Hal ini telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Daud misalnya sendiri bernubuat tentang Dia. Daud katakan, firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mengingatkan kita juga bahwa kita yang percaya kepadanya adalah penduduk dan warga kerajaan Allah yang akan datang. Oleh karena itu sejak sekarang ini kita harus terus-menerus belajar taat dan patuh pada perintah dan aturan-aturan hidup kerajaan Allah. Kita harus memberikan diri kita dipimpin dan diatur oleh roh dan firman Allah.
kita bukan lagi hamba dosa, tetapi sudah harus meninggalkan segala macam bentuk kejahatan dalam hati, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, untuk terus belajar hidup suci, baik dan benar di hadapan Tuhan. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga sebagai Tuhan dan Raja bukan suatu peristiwa kecil dan biasa, tetapi suatu peristiwa agung yang patut kita rayakan sebagai pesta iman bersama. Pemerintahan Yesus adalah pemerintahan Allah sendiri yang dijalankannya dengan penuh kasih dan keadilan. Oleh karena itu, di bawah pemerintahannya akan ada kebahagiaan dan damai sejahtera. Di tengah-tengah pergumulan dunia sekarang ini, menghadapi pandemi COVID-19, sebagai gereja dan warga gereja, kita terpanggil untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah sambil menunaikan tugas kita masing-masing dengan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam bertindak penuh kasih dan keadilan. Karena Yesus tidak akan berhenti memberkati kita semua. Seperti ayat yang ke-51 tadi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Di saat perpisahan dengan murid-muridnya, di saat yang sama dia tetap menyatakan berkat-Nya kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus membuat kita dapat berhubungan secara terus-menerus dengan dunia sorgawi. Roh Kuduslah yang bekerja mempersatukan kita dengan Dia pada setiap saat, di segala tempat, dan di berbagai keadaan. Di hari ini, ketika kita merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita harus yakin bahwa Dia berkenan hadir ketika kita, setiap keluarga lepas keluarga, berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah kepada-Nya sebagai pesta iman. Sekali lagi seperti para murid Yesus pada waktu itu, ayat 53 yang terakhir. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ibu, bapak, dan saudaraku, akhirnya kenaikan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Hakim di atas segala hakim, yang pada akhirnya akan mengadili manusia dengan keadilan yang sejati untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang pada hakikatnya adalah Esa. Dan segala lutut akhirnya akan menyembah, sujud, dan semua mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu Saudara jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pencipta langit bumi beserta segala isinya, termasuk kami di dalamnya. Di hadapan kekudusan hadirat-Mu Bapa, kami tertunduk dengan segala kerendahan hati kami. Kami angkat pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami selangkah pun kaki kami melangkah. Kami yakini Tuhan tetap ada dan senantiasa memberkati kehidupan kami, menguatkan kami ketika kami lemah, memberikan pemulihan ketika kesehatan kami terganggu, dan menghibur kami ketika kami sedih. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 hari ini, kami boleh kembali berkesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, untuk memperingati puncak dari karya-Mu bagi keselamatan dunia dan kembali ke dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga karena di dalamnya kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memeteraikan firman ini bagi setiap kami, untuk memampukan kami kuat dalam iman, harap, dan kasih di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi ada persoalan dunia yang kami hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa di dunia, terutama pada umumnya pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia, di tingkat pusat sampai di pelosok daerah di setiap provinsi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terutama kami berdoa untuk para pimpinan negara dengan berbagai tugas tanggung jawab mereka yang sangat berat saat ini. Kami mohon hikmat ilahi Tuhan yang selalu Tuhan anugerahkan bagi mereka, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan yang lainnya. Terutama untuk khusus Pemda Kota dan Kabupaten Bogor. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota dengan jajarannya, semua pimpinan daerah sampai di tingkat RT RW, agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, benar, dan adil.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dilanda berbagai bencana alam, terutama bencana pandemi COVID-19 ini. Mereka yang terdampak sakit, terdampak hilang pekerjaan, dan yang lainnya. Banyak hal yang membuat banyak orang semakin menderita. Tapi kami percaya ada hikmat di balik peristiwa ini. Karena itu kami tidak pernah lelah untuk mengharapkan belas kasih sayang Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sehingga wabah ini akan pada saatnya akan berlalu, dan kami boleh kembali bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan yang kudus ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, yang ada di jajaran GPIB, dari tingkat majelis sinode sampai di setiap jemaat khusus GPIB Petra Bogor, di dalam tugas dan pelayanan serta program kerja yang sedang berjalan. Banyak hal terganggu dalam persekutuan kami, tapi kami percaya melalui semuanya ini kami diajar untuk tetap sabar menantikan waktu Tuhan yang terbaik, dan kami boleh memetik hikmat di peristiwa seperti ini. Kami berdoa untuk persembahan umat Tuhan, untuk menunjang aset gereja dan para tukang, untuk menunjang pelayanan-pelayanan yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, baik sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah dokter sejati melawat mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah mereka, menyucikan, memberkati setiap obat makanan minuman, agar mereka boleh memperoleh pemulihan sampai pada kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang saat ini juga terganggu, tapi mereka diajar untuk belajar mandiri di rumah masing-masing. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk pemuda-pemudi dalam mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, dan mempersiapkan perkawinan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Profesi dan pekerjaan warga jemaat sebagai swasta sipil TNI Polri, Tuhan juga kiranya memberkati. Kuatkan mereka yang hilang pekerjaan, agar pada nantinya kiranya Tuhan membuka jalan untuk mereka dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, para janda, duda, anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu, supaya Tuhan senantiasa ada untuk mereka, dan mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan tidak pernah undur dari mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan juga selalu ada. Kami patut mengucap syukur bersama dengan mereka, karena kami percaya semua itu merupakan anugerah dan berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga dan pribadi masing-masing. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang saat ini jauh dari kami dengan menghadapi virus corona ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus pun ada bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka, menjaga mereka, agar mereka tetap berada dalam keadaan sehat, selamat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami semua. Kami bersyukur karena kami boleh kembali memperingati karya agung-Mu untuk kembali ke dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang diambil dari 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah bersama-sama kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Anak Allah, kami mengingat akan suruhan-Mu untuk melayani kaum papa. Sebab itu, pada ibadah kenaikan ini,
kami membawa persembahan sukarela kepadamu, agar dapat membantu meringankan penderitaan sesama. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih yang membawa sukacita bagi yang menderita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Rangkuman Warta Jemaat Kamis 21 Mei 2020. Ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Manuhutu, dibantu majelis yang bertugas P1 Penatua Nyonya Suyatmi Paparo, P2 dan 3 Penatua Nyonya Yan Tan Mapaile, P4 dan 6 Diaken Columbus Tangkuman. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Manuhutu dengan liturgos penutup Penatua Nyonya Petronella Setia. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia, yaitu Bapak Yonatan Mailoa dengan nomor WA 0812 8050 317. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja, Bapak Tommy, dengan nomor WA 0812 1095 178. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI nomor 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja buka setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah minggu lewat live streaming YouTube pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 09.00 WIB. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan ini untuk kembali kita melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Bagailah
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami Majelis Jemaat yang bertugas bersama dengan kantoria dan organis mengucapkan Selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati.